Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pergunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai berakannya orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan sore hari ini saya akan membacakan surat Gembala Uskup Agung Semarang, merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saudara-saudari, umat Katolik Keuskupan Agung Semarang yang terkasih berkah dalam. Pada 17 Agustus 2026, kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan penuh syukur kita mengenang perjuangan para pahlawan yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya warisan untuk dinikmati, melainkan tanggung jawab untuk terus dirawat. Merdeka berarti berani membangun kehidupan bersama yang lebih adil dan sejahtera. Surat Gembala ini bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria menjadi tanda harapan. Allah mengangkat dan memuliakan manusia yang setia kepadanya. Bunda Maria mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati bukanlah kebebasan untuk mementingkan diri sendiri, melainkan kebebasan untuk mengasihi, melayani, dan mengangkat martabat sesama. Bersama Bunda Maria, marilah kita membangun harapan itu
ke dalam kehidupan berbangsa. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur atas banyak kemajuan bangsa, namun berbagai persoalan masih kita hadapi. Kesenjangan ekonomi masih terasa, dan bahkan semakin terasakan akhir-akhir ini. Sebagian saudara kita masih mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelemahan supremasi hukum, pembungkaman ruang dan masyarakat sipil, kekerasan, perdagangan manusia, dan berbagai tindak ketidakadilan masih melukai kehidupan bersama. Persaudaraan pun mudah retak karena perbedaan agama, etnis, dan pilihan politik, sikap merasa kelompok sendiri paling benar, berita bohong, dan ujaran kebencian. Alam juga terluka, hutan berkurang dan hancur akibat penebangan secara tidak bertanggung jawab. Sungai tercemar akibat limbah yang tidak diolah. Sampah menumpuk hingga mengganggu kesehatan dan menambang yang tidak bertanggung jawab demi mengejar keuntungan ekonomi. Ini semua mengancam kehidupan masyarakat serta masa depan generasi mendatang. Kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan memang membawa banyak manfaat positif, tetapi juga rentan merendahkan martabat manusia. Dalam ensiklik pertamanya, Magnificat Humanitas tertanggal 15 Mei 2026, Paus Leo ke-14 menegaskan bahwa teknologi harus melayani manusia dan untuk kebaikan bersama. Teknologi tidak boleh menguasai, menggantikan, atau merendahkan manusia. Saudara-saudari terkasih, Sidang Pleno Federasi Konferensi Para Uskup Asia pada 20 sampai 26 Juli 2026 di Jakarta mengajak gereja untuk melakukan pertobatan sinodal dengan menjadi jembatan dan pembangun jembatan. Ajakan ini sangat penting dan relevan bagi bangsa Indonesia dengan semua kemajemukannya. Kita tidak cukup hanya hidup berdampingan. Kita dipanggil untuk membangun perjumpaan satu dengan yang lain, saling mendengarkan, memahami, dan bekerja sama membangun peradaban kasih. Menjadi jembatan berarti menghubungkan mereka yang berbeda dan mempertemukan mereka yang berseberangan dan berseteru. Kita mesti memulai dengan komunikasi kasih, berbicara jujur tanpa melukai, mendengarkan tanpa prasangka, berani meminta maaf seraya mengakui kekurangan, dan tulus mengampuni tanpa syarat. Jika ada keretakan, kita berani mengambil langkah pertama menuju perdamaian, baik di dalam keluarga, lingkungan, paroki, komunitas, tempat kerja, ataupun masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam semangat Ardas ke-9, kita ingin menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi dan mensejahterakan. Kebahagiaan Kristiani tumbuh ketika kehadiran kita membuat sesama mengalami kasih, harapan, dan kehidupan yang lebih baik. Karena itu, perayaan kemerdekaan ini mengundang kita menempuh 4 langkah pertobatan sesama. Pertama, marilah menjadi jembatan dan pembangun jembatan. Kita membangun dan mengembangkan komunikasi kasih yang saling menghormati dan mengikis perseteruan, permusuhan, atau konflik. Kedua, marilah merawat bumi untuk mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan. Kita mendampingi keluarga miskin dan rentan. Kita dukung usaha kecil dan koperasi yang sesungguhnya dan sudah berkembang baik, serta membuka kesempatan kerja.
pada saat yang sama, kita mengembangkan laku lestari seperti mengurangi pemakaian plastik, memilah dan mengolah sampah menjadi berkah, menghemat dan menjaga sumber air. Ketiga, marilah menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijaksana demi martabat umat manusia. Kita periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, tidak membuat atau menyebarkan berita bohong, fitnah, gambar palsu, dan ujaran kebencian sebagaimana masih sering kita jumpai. Keempat, kepada para pemimpin dan pemegang tanggung jawab publik, kita menaruh harapan agar berani menghentikan kebijakan yang merugikan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Setiap kebijakan semoga lahir dari kesediaan mendengarkan suara dan kepentingan rakyat, terutama mereka yang lemah, serta dijalankan dengan jujur, transparan, dan berpihak pada keadilan, kesejahteraan bersama, dan kelestarian alam. Saudara-saudari yang terkasih, marilah merayakan kemerdekaan bangsa ini dengan syukur dan tanggung jawab. Kita tidak hanya bertanya, apa yang saya peroleh dari bangsa kita, tetapi juga bertanya, apa yang dapat saya berikan bagi Indonesia. Kiranya masing-masing dari kita dapat mempersembahkan satu langkah nyata, memulihkan hubungan yang retak, menolong keluarga yang kesulitan, merawat lingkungan, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta menyuarakan kebenaran dan keadilan demi kebaikan bersama. Urip iku urup. Hidup kita hendaknya menjadi terang dan membawa manfaat bagi sesama. Semoga tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi titik pijak pertobatan bersama untuk membangun Indonesia yang sungguh berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih memberkati bangsa dan negara kita. Semoga Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga, Bunda segala bangsa dan tanda harapan bagi umat beriman, menyertai perjalanan Indonesia menuju kehidupan yang semakin sejahtera, adil, makmur, manusiawi, dan lestari. Berkah dalam Semarang 8 Agustus 2026, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Semarang. Marilah dalam semangat HUT kemerdekaan bangsa kita, kita bawa juga perubahan-perubahan sederhana di dalam hidup kita. Amin.